Selamat sore, Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Dio dan rekan saya Vincent. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan poster penelitian kami yang berjudul When MSCI Speaks, Market Reacts. Penelitian ini membahas bagaimana pasar saham di Indonesia dan Malaysia bereaksi terhadap pengumuman MSCI Semi-Annual Index Review pada bulan Agustus 2025. MSCI merupakan salah satu penyedia indeks saham terbesar di dunia. Ketika suatu saham masuk atau keluar dari indeks MSCI, banyak investor, institusi, dan reksadana indeks akan menyesuaikan portofolionya. Oleh karena itu, perubahan ini seringkali mempengaruhi harga saham maupun aktivitas perdagangan di pasar. Sebelum masuk ke hasil penelitian, saya akan menjelaskan tujuan dan hipotesis penelitian ini. Penelitian ini memiliki tiga hipotesis. Yang pertama adalah pengumuman MSCI dapat menghasilkan abnormal returns yang signifikan. Yang kedua, apakah pengumuman tersebut menyebabkan peningkatan volume perdagangan saham atau kita sebut TVA atau Trading Volume Activity. Hipotesis yang ketiga adalah apakah terdapat perbedaan reaksi pasar antara pasar di saham di Indonesia dan di Malaysia. Untuk menguji ketiga hipotesis ini, kita menggunakan metode event study yang meliputi 57 saham, terdiri dari 28 saham di Indonesia dan 29 saham Malaysia. Periode pengamatannya ini kita lakukan selama 21 hari, yaitu 10 hari sebelum pengumuman dan 10 hari setelah pengumuman. Dengan hari pengumuman sebagai event day atau hari kenalnya. Kemudian analisis ini menggunakan market adjusted model untuk menghitung abnormal return, kemudian dilanjutkan dengan pengujian statistik seperti t-test, Wilcoxon test, Mann-Whitney U, dan rate ratio LS. Baik, selanjutnya kita masuk ke hasil penelitiannya. Pertama, jika kita melihat grafik dari price reaction atau CAR, terlihat bahwa tidak terdampak reaksi harga yang signifikan tepat pada hari pengumuman. Namun setelah pengumuman terjadi penurunan harga saham secara bertahap, terutama pada saham-saham di Malaysia. Secara keseluruhan, Malaysia mencatat CAR sebesar minus 2,84%, sedangkan Indonesia hanya sekitar minus 0,33%. Hal ini menunjukkan bahwa pasar Malaysia memberikan reaksi harga yang lebih kuat dibandingkan Indonesia. Selanjutnya, jika kita melihat trading volume activity-nya, hasilnya itu menunjukkan adanya peningkatan volume perdagangan sekitar 16% setelah pengumuman MSCI. Peningkatan ini juga terjadi di kedua negara, yaitu sekitar 14% di Indonesia dan 18% di Malaysia. Artinya, walaupun harga saham tidak langsung berubah pada hari pengumuman, aktivitas transaksi investor meningkat secara signifikan karena investor mulai melakukan penyesuaian portfolio mereka. Selain itu, pola reaksi kedua negara juga berbeda. Di Indonesia, perubahan harga terjadi lebih lambat dan bertahap atau disebut diffuse delay drift. Sedangkan di Malaysia, penurunan harga lebih cepat setelah pengumuman atau disebut concentrated immediate drift. Jadi kenapa semua hasil penelitian ini sangat penting? Karena ketika MSCI itu mengumumkan perubahan indeks, dana investasi yang mengikuti indeks tersebut harus melakukan rebalancing portofolio. Proses ini menciptakan tekanan beli maupun jual pada saham yang terdampak, sehingga volume perdagangan meningkat dan akhirnya mempengaruhi harga saham dalam jangka pendek. Dengan memahami pola ini, investor dapat lebih siap menghadapi perubahan pasar setelah pengumuman MSCI. Sebagai kesimpulan, jadi penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari pengumuman MSCI, sehingga hipotesis pertama tidak didukung. Namun volume perdagangan bisa kita lihat sangat meningkat setelah adanya pengumuman MSCI, sehingga hipotesis kedua ini didukung. Selain itu, Malaysia menunjukkan reaksi pasar yang lebih kuat dibandingkan Indonesia, sehingga hipotesis ketiga didukung sebagian. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian.